Diduga tak mampu membayar utang main judi sebesar 18 juta rupiah, dua pemuda diduga dianiaya oleh oknum security hotel di Karimun, Kepulauan Riau. Tak terima dianiaya, pihak keluarga korban melapor ke polisi. Pemuda berinisial MD belum beraktivitas usai dianiaya oleh oknum security sebuah hotel di Karimun, Kepulauan Riau. Selain MD, rekannya MH juga menjadi korban penganiayaan. MD dan MH mengaku bisa bermain judi karena awalnya diberi utang oleh wasit jackpot. Karena selalu kalah, utangnya membengkak hingga 18 juta rupiah. Lantaran tak bisa melunasi utang, kedua pemuda dianiaya oknum security tempat mereka bermain jackpot. Disuruh tunggu bos dia. Pas bosnya datang, langsung kami nak masukkan ke dalam tempat jackpot dia. Dijatuhkan, langsung dipijak-pijak sama pertama yang pijak tu cuma 4 orang. Itulah dari jam 3.30 sampai jam 5 lebih itu. Nak pukul. Gara-gara main jackpot ya katanya? Iya. Kasus dugaan penganiayaan terhadap dua pemuda akibat terlibat judi jackpot mendapat tanggapan dari Bupati Karimun. Ya janganlah main hakim sendiri, kan ada aturan hukumnya. Jadi saya baru sampai tahu ini, nanti saya minta Satpol PP untuk mengeceknya. Dan kalau memang ada terjadi demikian, kita minta Dinas Pariwisata untuk membuat surat teguran. Adanya dugaan penganiayaan, keluarga korban telah melapor ke pihak kepolisian. Seorang pemuda di Palembang, Sumatera tewas dengan luka senjata tajam. Diduga korban tewas dianiaya temannya sendiri karena masalah judi. Warga Jalan Fajar, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, geger dengan penemuan jasad seorang pemuda. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati senjata tajam milik pelaku yang masih menancap di punggung korban. Diduga korban yang bekerja sebagai juru parkir ini tewas dibunuh temannya sendiri yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Kami mendarat di TKP, sudah mengecek memang ada kejadian dan korban sudah kita bawa ke rumah sakit Bayangkara untuk kita cek luka dan otopsinya. Untuk saksi kita sudah kumpulkan dan mudah-mudahan kita berhasil mengamankan pelaku. Motif tewasnya korban diduga akibat salah paham masalah judi, sehingga membuat korban dan pelaku terlibat perkelahian dan berujung tewasnya korban. Akibat ketagihan bermain judi, dua pria yang berhubungan besan terlibat duel maut. Korban dianiaya pelaku yang tak terima melihat anak laki-lakinya dimarahi setelah menggadaikan motor korban dan uangnya habis di meja judi. Istri dan anak Legino histeris saat jasad tulang punggung keluarganya dibawa ke rumah duka di Desa Kuala Indah, Batubara, Sumatera Utara. Legino tewas dalam perjalanan ke rumah sakit setelah dianiaya dengan senjata tajam oleh besannya. Pertengkaran bermula saat korban terlibat adu mulut dengan menantu lelakinya, Ismail. Pemicunya karena sepeda motor korban digadaikan sang mantu sebesar 1,6 juta rupiah. Uang hasil gadai seketika ludes setelah Ismail kalah di meja judi. Tanpa mengetahui duduk permasalahan, pelaku yang tidak terima anaknya dimarahi korban segera mengambil pisau dan menghujam besannya. Usai kejadian, pelaku menyerahkan diri ke polisi dengan ditemani kepala desa. Tersangka meminjam sepeda motor kepada korban. Kemudian sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga 1.600.000. Kemudian si tersangka memintalah, mau saya di korban minta di mana sepeda motornya. Terjadilah di situ keributan, cekcok. Kemudian pulang, terus datang lagi, itu terjadi penikaman. Pelaku dijerat pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 Undang-Undang KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara.
Kesal kerap ditagih bayar utang 10 juta rupiah, seorang paman di Balaraja, Tangerang, Banten tega membunuh keponakannya. Korban dianiaya hingga kritis dan meninggal di rumah sakit. JSR, pria yang tega membunuh keponakannya di perumahan Bumi Asri Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, ditangkap aparat Polsek Balaraja. Pria 31 tahun ini menganiaya Sarda Marganda Simanjuntak dengan senjata tajam hingga tewas bersimbah darah. Pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran kesal kerap ditagih untuk membayar utang 10 juta rupiah. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya korban. Motifnya ini masih dugaan ya, dugaan informasi kata si pelaku masalah hutang piutang. Hutangnya berapa nih? Kita masih mendalami. Untuk korban sendiri lukanya di mana aja? Untuk korbannya lukanya di sebelah kanan, dada sebelah kanan dan sebelah kiri. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Balaraja dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Sarda Marganda Simanjuntak ditemukan bersimbah darah di rumahnya. Dari hasil otopsi ditemukan luka bekas tusukan senjata tajam di dada. Warga awalnya mendengar teriakan istri korban meminta tolong saat korban dianiaya pelaku. Saat warga berdatangan, korban sudah tergeletak. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi karena kehilangan banyak darah. Berniat menagih utang seorang kontraktor pencari tenaga kerja untuk perusahaan tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah tewas dianiaya temannya. Tersangka ditangkap polisi di rumah keluarganya. Seorang laki-laki bernama Garnudin, 39 tahun, di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah tewas dianiaya temannya sendiri dengan senjata tajam saat menagih utang. Korban dianiaya oleh tersangka bernama Daha, 29 tahun, warga Desa Kalo, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pelaku dan korban saling mengenal dan sama-sama bekerja di salah satu tambang nikel. Kedatangan korban ke Kabupaten Kolaka Utara untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan tambang nikel sambil menagih utang kepada pelaku sebesar Rp200.000. Tak terima diancam oleh korban, pelaku langsung menganiaya korban dengan parang hingga tewas di tempat. Setelah itu anggota bergegas, kemudian kami gabungan dari Satreskrim, tim sus, Alligator berangkat menuju TKP untuk mencari keterangan saksi-saksi yang ada sekitar TKP. Untuk saksi sendiri yang telah diperiksa itu ada 3 orang, itu pemilik warung coto 2 orang, yang kemudian selanjutnya 1 orang keluarga korban, tempatnya korban tinggal. Dari situ kita menemukan petunjuk terhadap siapa pelaku pembunuhan yang terjadi kepada korban. Polisi menyita 1 buah parang yang digunakan untuk membunuh korban. Sementara tersangka dijerat hukuman 15 tahun penjara. Mabuk, 2 pemuda ruda paksa gadis di bawah umur. Realitas segera kembali sesaat lagi.